Sebuah rumah sederhana hiduplah pasangan suami istri, Pak Andi dan juga Bu Rina. Pak Andi rajin bekerja keras, namun Bu Rina kerap merasa kurang puas dengan kehidupan mereka. Pak, tiap pagi aku lihat tetangga makin sejahtera. Rumah mereka direnovasi, sementara kita gini-gini aja. Oh, rezeki itu ada waktunya. Aku sudah berusaha keras, meski hasilnya itu belum banyak, kita itu harus tetap bersyukur. Coba lihat deh Pak Budi, suaminya Bu Sari. Gajinya besar, bisa beli perhiasan. Kenapa sih Bapak nggak bisa kayak gitu? Aku tidak bisa membandingkan diri dengan orang lain, Bu. Yang penting aku itu bekerja halal dan pulang membawa rezeki. Aku tuh capek Pak, rasanya malu tiap ketemu tetangga. Aku tuh selalu dibandingin sama mereka. Apa Bapak nggak ngerasa malu juga? Aku juga punya perasaan, Bu. Kata-kata itu membuatku itu terluka. Aku hanya ingin membahagiakan keluarga dengan caraku. Kalau terus begini, kapan kita bisa punya motor baru? Semua orang udah punya, cuma kita loh yang jalan kaki. Sabar, Bu, aku itu sudah menabung sedikit demi sedikit. Tidak usah malu, yang penting kita itu masih bisa makan tiap hari. Aduh, aku bosan banget denger jawaban itu, Pak. Sementara hidup ini terus berjalan. Aku tetap iri ngelihat istri lain tersenyum bahagia. Kalau terus membandingkan, hati itu tidak akan pernah tenang. Yang ada hanya sebuah iri dan juga dengki. Ah, entahlah, Pak. Aku cuma mau suami yang bisa membanggakan di depan banyak orang. Aku itu mungkin tidak bisa memberi kemewahan, tapi aku itu berusaha menjaga dan juga melindungimu. Semoga suatu hari kamu itu menyadarinya itu ya. Pertengkaran pagi itu hanya meninggalkan sebuah hening di ruang sederhana mereka. Pak Andi memilih diam, sementara Bu Rina masih terhanyut dalam rasa iri yang membara. Siang itu Bu Rina duduk di teras rumah sambil melipat pakaian. Pak Andi baru pulang kerja dengan wajah lelah. Namun bukannya disambut hangat, ia justru kembali mendengar keluhan dari sang istri. Pak, lihat tuh suaminya Bu Sari. Pulang kerja bawa belanjaan banyak. Istrinya pasti senyum-senyum terus. Aku tuh cuma bisa bawa seadanya, Bu. Hasil kerja hari ini ya begini. Ah, ya Allah, kapan ya aku bisa ngerasain dibeliin emas kayak Bu Sari? Aku pengen juga dimanja suami. Aku itu pengen bahagiain kamu, Bu, tapi caraku itu beda dan aku itu masih pelan-pelan usaha sesuai kemampuan aku, Bu. Tapi Pak Budi bisa kok, sama-sama kerja tapi rezekinya lancar. Kenapa sih Bapak nggak bisa kayak dia? Jangan bandingkan aku itu sama orang lain, Bu. Rezeki tiap orang itu berbeda-beda. Ih, susah banget ya ngomongin masa depan sama Bapak. Rasanya kayak jalan di tempat terus. Aku ngerti kamu itu kecewa, tapi aku itu tetap berusaha walaupun itu nggak kelihatan hasil besar. Usaha aja nggak cukup, Pak. Istri juga butuh rasa bangga sama suaminya. Aku itu kerja dari pagi sampai sore, tapi tetap kurang di matamu. Ya gimana, Pak? Aku lihat tetangga hidupnya makin enak. Aku makin minder sendiri. Siang itu terasa panas bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena hati Pak Andi yang terbakar oleh ucapan istrinya. Sore itu Bu Rina mampir di warung kecil dekat rumah. Bu Sari, enak banget ya jadi kamu. Suami kamu rajin, selalu bawain belanjaan banyak. Aku iri banget deh liatnya. Ah, biasa aja Rin. Semua suami punya cara sendiri buat bahagiain istri. Jangan terlalu dibanding-bandingin kayak gitu. Tapi bener loh Bu, aku lihat kamu sering diajak jalan. Belanjaanmu juga nggak pernah kurang. Sementara aku, ya gini-gini aja. Justru saya teh salut sama Pak Andi. Dia teh rajin kerja, pulangnya selalu tepat waktu, nggak pernah macem-macem. Itu teh jarang loh laki-laki kayak gitu. Tapi apa gunanya rajin kalau hasilnya kecil, Bu? Aku juga pengen hidup lebih baik, bukan cuma cukup. Kebahagiaan teh nggak selalu soal harta, Rin. Kalau kamu terus bandingin, nanti malah nggak pernah ngerasa puas. Ya tapi kenyataannya aku tetap iri, Sari. Aku pengen bisa cerita ke orang lain kalau suamiku sukses. Jangan gitu, Rin. Takutnya kamu teh nyakitin hati Pak Andi. Laki-laki juga bisa hancur kalau diremehin terus. Halah, Pak Andi biasa aja kok. Lagian dia diem aja tuh walau aku ngomong kayak gitu. Justru diamnya itu tanda dia sakit hati. Kamu teh harus hati-hati, Rin. Jangan sampai nyesel belakangan. Aku tuh nggak mau hidup pas-pasan terus, Bu. Aku cuma pengen jadi istri yang bisa dibanggain di depan orang.
Ya sudah Larin, saya teh cuma bisa doain kamu biar lebih sabar. Semoga aja kamu teh sadar sebelum terlambat. Bu Sari hanya bisa menghela nafas, merasa prihatin dengan sikap Bu Rina. Malam itu Pak Andi duduk di rumah Pak RT. Pak RT, saya itu bingung. Istri saya itu sering banding-bandingin saya sama suami orang lain. Rasanya tuh hati ini sakit sekali. Saya itu ngerti perasaanmu Pak Andi. Suami manapun pasti berat kalau diperlakukan begitu. Saya kerja sekuat tenaga tiap hari, tapi buat Bu Rina itu kayaknya nggak pernah cukup. Rezeki itu bukan cuma soal banyaknya harta, tapi keberkahan. Kamu sudah jujur dan juga rajin, itu jauh lebih berharga loh. Kadang saya itu mikir apa saya itu gagal jadi seorang suami ya Pak. Jangan bilang gitu, kamu itu bukan gagal. Kamu itu sudah berjuang, cuma mungkin istrimu itu belum bisa lihat dari sisi itu saja. Tapi hari ini dengar keluhannya, hati ini makin berat Pak. Saya tuh takut lama-lama nggak kuat Pak. Rumah tangga itu memang ujian Pak Andi. Sabar itu kunci. Doakan istrimu supaya hatinya itu dilembutkan oleh Allah. Saya selalu doakan dia Pak. Saya itu cuma pengen dia itu berhenti membandingkan saya sama orang lain. Wajar, istri itu punya keinginan lebih. Tapi kalau sudah kelewat harus ada pengingat. Jangan biarkan terus jadi luka. Saya itu takut semua itu bikin cinta kami itu luntur Pak. Percayalah Pak Andi, selama kamu itu sabar dan terus berusaha, insya Allah akan ada jalan. Jangan lelah mencintai dengan cara yang sederhana. Pak Andi kemudian pulang dengan langkah yang pelan, membawa sedikit ketenangan dari nasihat Pak RT. Namun, pagi itu aroma masakan belum juga menenangkan suasana dapur. Sarapan cuma tempe goreng lagi. Aduh, coba aja kalau kita punya uang lebih, bisa makan ayam tiap hari kayak tetangga. Aku beliin yang harganya murah, tempenya juga sehat. Yang penting kita itu bisa makan bersama. Halah, selalu alasan itu lagi. Hidup kita nggak pernah berubah, Pak. Emangnya nggak malu apa sama orang-orang? Aku itu bukannya nggak mau lebih Bu, tapi hasil kerjaku itu segini. Aku udah berusaha sekuat tenaga loh. Kalau gitu, sampai kapan kita begini terus? Aku tuh pengen hidup lebih layak, bukan sekedar cukup. Aku tuh tahu keinginan kamu Bu, tapi tolong jangan rendahkan aku terus ya. Aku juga punya harga diri loh. Iya silakan aja marah Pak. Tapi ingat ya, marah nggak bakalan bisa bikin hidup kita berubah. Jangan ucapan itu lagi Bu. Aku itu bisa marah kalau terus-terus diperlakukan begini. Bukannya marah, aku cuma jujur sama perasaanku. Aku nggak tahan lihat isi orang lain bahagia, sementara aku harus terus tahan dalam kesusahan kayak gini. Aku itu nggak mau ribut terus tiap hari Bu. Aku itu pulang kerja capek, pengen tenang, bukan malah dimarahin begini. Sudah Bu, jangan teruskan. Aku itu takut kata-kata ini bikin aku itu kehilangan sabar sepenuhnya. Dapur pagi itu bukan lagi tempat yang hangat, melainkan arena pertengkaran yang menorehkan luka. Yang terik jalan kampung ramai oleh ibu-ibu yang sedang belanja dan juga ngobrol di pinggir warung. Katanya Bu Rina sering ngomongin Pak Andi. Kasian ya, suaminya kerja keras malah diremehin istri sendiri. Iya, aku juga sering dengar. Hampir tiap kata mau pasti dibandinginnya sama Pak Budi. Aduh, sebenarnya teh nggak pantas ya cerita rumah tangga diumbar kayak gitu. Pak Andi teh orang baik, nggak layak diperlakukan kayak gitu. Kalau aku jadi Pak Andi mungkin udah marah besar, tapi dia sabar banget ya. Sabar sih boleh, tapi kalau terus-terusan bisa bikin laki-laki itu sakit hati lebih dalam loh. Padahal saya teh udah sering loh nasehatin Bu Rina, tapi dia teh keras kepala, rasanya nggak mau denger sama sekali. Ya Allah, semoga Bu Rina cepat sadar, gak ada istri yang bahagia kalau terus ngeremehin suaminya. Kalau kebiasaan itu nggak berhenti bisa jadi musibah loh buat keluarganya sendiri. Kadang saya teh kasihan pisan sama Pak Andi, diamnya itu teh tanda banyak memendam luka. Aku takut Bu Rina nyesel belakangan. Hidup nggak bisa cuma ngeliatin rumput tetangga. Iya betul, bahagia itu harusnya disyukurin bukan dibandingin. Semoga aja Allah teh buka hati Bu Rina. Saya teh nggak tega kalau lihat rumah tangga mereka hancur.
Malam itu rumah tampak sepi. Pak Andi terbaring dengan lemah di sebuah kasur. Tubuhnya panas karena kelelahan bekerja. Bu, badanku rasanya itu berat banget. Kayak aku itu kena demam. Ya ampun Pak, baru juga kerja dikit udah sakit. Coba kayak suaminya Bu Sari, kuat, sehat terus. Aku udah berusaha semampuku, Bu. Mungkin aku itu kecapean. Kecapean apa sih? Kerjanya juga nggak seberapa. Orang lain bisa kok, kenapa Bapak gampang tumbang? Aku itu kerja dari pagi sampai sore. Bukan soal kuat atau lemah, tapi tenaga ada batasnya, Bu. Tetap aja bikin malu. Masa suami sakit-sakitan kayak gini? Orang lain pasti bakalan kasihan lihat aku. Jangan ngomong begitu, Bu. Aku itu masih berusaha buat kamu bahagia. Ya gimana kalau tiap hari aku harus bandingin hidup kita sama orang lain? Kalau begitu maafkan aku ya, Bu. Aku itu memang tidak bisa seperti yang kamu harapkan. Ya udahlah, aku juga capek ngomel. Istirahat aja sana, besok jangan bikin malu lagi. Aku tuh cuma ingin kamu itu ngerti perasaanku, meski sedikit saja. Aku ngerti kok Pak, ngerti kalau hidup kita nggak akan pernah berubah. Lebih baik kalau kayak gini terus. Bu Sari, aku lihat suami kamu makin sukses aja ya. Pantesan kamu selalu tampil rapi dan kelihatan bahagia. Alhamdulillah Rin. Tapi saran saya mah jangan suka banding-bandingin kayak gitu. Nanti malah bikin hati kamu gak tenang. Gimana nggak dibandingin Bu? Suamiku tuh kan sakit-sakitan, kerjanya biasa aja, nggak bisa bikin aku bangga sama sekali. Rin, kamu teh harus bersyukur. Suami kamu teh rajin kerja, sayang keluarga. Itu teh lebih berharga loh daripada harta. Alah, itu cuma kata-kata manis Bu. Nyatanya orang tetap lihat siapa suami kita dan apa yang bisa dikasih. Jangan kayak gini terus, Rin. Kalau kamu terus ngomong kayak gini, kamu yang bakalan rugi. Suami kamu teh bisa makin sakit hati. Kalau dia sakit hati ya itu urusannya. Aku cuma jujur sama keadaan. Rin, kamu teh istri, seharusnya jadi penenang, bukan malah merendahkan. Suami kamu teh butuh dukungan, bukan hinaan. Aku cuma mau hidup enak Bu. Apa salahnya sih kalau aku pengen kaya kayak orang lain? Salahnya teh, kamu gak pernah lihat perjuangan suami kamu. Kamu teh bisa nyesel nanti. Alah, nyesel gimana? Aku malah ngerasa bener Bu. Hidupku jelas lebih sulit karena dia. Astagfirullah Rin. Semoga aja Allah teh buka hati kamu ya. Saya pak udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Pak, lihat deh lampunya mati nyala kayak gini. Serem banget, aku takut ada apa-apa. Tenang Bu, jangan panik dulu. Aku itu coba cek ke dapur. Jangan sampai ada kabel yang konslet. Astagfirullah Pak, itu ini kompor keluar percikan api. Cepet lihat, jangan sampai makin besar apinya. Bu, jangan cuma teriak, ambil air atau kain basah. Kita itu harus padamkan sekarang juga sebelum keburu membesar. Aku nggak bisa Pak, aku takut banget. Gimana kalau rumah kita kebakar semua? Aku panik. Minggir Bu, aku itu urus apinya. Jangan dekat-dekat, nanti malah kena percikan. Cepat ambil ember kalau bisa. Ya Allah, tadi aku kira rumah ini bakalan benar-benar kebakar habis. Baru kebayang aja kalau semuanya. Untung apinya masih kecil. Kalau aku itu telat sedikit, habislah dapur kita ini. Dan mungkin rumah ini nggak ada lagi. Pak, aku benar-benar kaget. Rasanya kayak tadi nyawaku ikut melayang. Aku takut banget. Ini jelas peringatan Bu. Jangan terus mengeluh dan merendahkanku ya. Kalau kita itu nggak bersyukur, yang datang malah bencana loh nantinya. Apa mungkin kejadian ini emang teguran buat aku ya Pak? Aku jadi nggak tenang mikirinnya. Aku itu nggak tahu pasti. Jelas kita itu harus hati-hati, banyak doa dan jangan pernah berhenti bersyukur. Api kecil akhirnya padam. Pagi itu rumah terasa sunyi. Bu Rina terbaring lemah di tempat tidur. Pak, badanku rasanya berat banget. Aku nggak bisa berdiri. Semua tenaga kayak hilang.
Aku takut. Ini kenapa ya, Pak? Kamu istirahat dulu ya Bu. Kalau masih begini terus aku bawa ke dokter. Jangan dipaksakan gerak, nanti malah tambah parah. Pak, aku baru sadar selama ini aku terlalu sering nyakitin kamu. Aku banding-bandingin kamu sama orang lain. Aku tuh cuma pengen kamu tenang. Bu, aku tuh kerja siang malam buat kita, tapi kata-kata kamu itu sering bikin aku itu hancur loh. Maafin aku ya, Pak. Aku egois banget. Aku nggak lihat perjuangan kamu. Aku cuma lihat kekurangan kamu. Aku benar-benar nyesel. Kalau kamu itu sadar sekarang, aku itu sudah cukup. Itu sudah cukup buatku Bu. Aku cuma ingin kamu itu sehat dan kita itu bisa jalani hidup bareng-bareng. Aku janji, Pak. Aku nggak akan lagi ngomongin suami orang lain. Aku janji bakalan lebih bersyukur sama apa yang kita punya. Itu yang aku tunggu dari dulu. Kita itu nggak perlu mewah, cukup saling mendukung dan sabar. Makasih ya, Pak. Kamu masih sabar meskipun aku sering nyakitin kamu. Aku ngerasa berdosa banget. Semua orang itu bisa salah Bu. Yang penting kita itu belajar dari kesalahan. Jangan ulangi lagi ya. Aku benar-benar takut kehilangan kamu, Pak. Tolong tetap temenin aku ya. Jangan pergi. Aku di sini Bu, selalu ada buatmu. Semoga Allah itu angkat sakitmu dan beri kita itu kekuatan baru. Bu Rina menangis dalam penyesalan, sementara Pak Andi tetap setia di sisinya. Azab yang menimpa akhirnya membuka mata Bu Rina. Pesan yang tersisa jelas, hargai pasanganmu, jangan pernah banding-bandingkan. Kesyukuran adalah kunci ketenangan rumah tangga.